untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah jaringan komputer kelas PSI K23D akan menyampaikan hasil diskusi kami mereview artikel yang berjudul Pengembangan Jaringan Lokal Area Network atau LAN dan Wide Area Network atau WAN pada SMKN 4 Padang dengan metode Search and Development. Nah, sebelumnya kami akan perkenalkan diri dengan yang beranggotakan ada Rizal Muslim Sinaga, Agatha Putri Handayani Simbolon, dan Feby Juliana Silalahi. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, kita masuk pada identitas artikel yang berjudul Pengembangan Jaringan Lokal Area Network atau LAN dan Wide Area Network atau WAN pada SMK Negeri 4 Padang dengan metode Research dan Development yang ditulis oleh Wirabuana, Andreas Haryandi, dan Faiza Regi S. Dengan nama jurnal JOISI, Journal of Information System and Informatics Engineer. Dengan volume 7 dan nomor 1 yang terbit pada 1 Juni 2023 pada halaman 120 sampai 134 dengan ISSN 2503 5304 2527 3116. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Artikel ini mengangkat topik tentang bagaimana membangun jaringan komputer di SMK Negeri 4 Padang dengan fokus pada pengembangan jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan sekolah akan sistem jaringan yang mampu menunjang komunikasi data yang lancar, akses internet yang stabil, serta penggunaan bersama perangkat seperti printer atau file server. Di dunia pendidikan yang semakin bergantung pada teknologi, jaringan yang terintegrasi menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, dan administrasi. Selanjutnya, kita masuk pada metode dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode research and development dengan pendekatan top-down approach dimulai dari identifikasi masalah, yaitu belum adanya jaringan komputer yang terpusat dan terorganisir di lingkungan sekolah yang menyebabkan hambatan dalam efisiensi pertukaran data antar unit penting seperti ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, dan laboratorium. Setelah itu, dilakukan analisis kebutuhan yang mencakup pemetaan perangkat, cakupan area jaringan, spesifikasi server, router, switch, serta perhitungan bandwidth. Proses dilanjutkan dengan pengembangan dan pengujian sistem, implementasi jaringan di lingkungan sekolah, pembahasan hasil, penarikan kesimpulan, hingga penelitian dinyatakan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada tahap desain dan simulasi jaringan. Dalam tahap perancangan, penulis menggunakan topologi STAR sebagai model dasar jaringan. Topologi ini cukup sederhana, namun efektif untuk diterapkan di lingkungan sekolah karena memudahkan proses pengelolaan dan pemeliharaan jaringan. Nah, sebelum diterapkan secara fisik, desain tersebut diuji terlebih dahulu menggunakan Cisco Packet Tracker. Simulasi ini penting untuk memvalidasi struktur jaringan dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum benar-benar diimplementasikan. Penggunaan Cisco Packet Tracker juga memperlihatkan kesesuaian penelitian ini dengan praktik pembelajaran pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, untuk implementasi dan pengujian jaringan, setelah desain divalidasi melalui simulasi, maka proses implementasi jaringan dilaksanakan dengan memasang kabel UTP, mengatur IP address, menggunakan skema kelas C, serta melakukan konfigurasi pada perangkat seperti switch dan router. Setelah seluruh perangkat terpasang, dilakukan pengujian konektivitas antar perangkat menggunakan perintah ping. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua komputer dan perangkat jaringan
saling terhubung, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian terhadap detail teknis serta pentingnya tahap validasi untuk menjamin keberhasilan sistem yang diterapkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian hasil dan dampak implementasi. Jadi dari penelitian ini, hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa jaringan LAN atau Local Area Network berhasil menghubungkan ruangan-ruangan penting seperti ruangan kepala sekolah, tata usaha, dan seluruh laboratorium komputer yang ada di sekolah tersebut. Ini maksudnya eh, komunikasi data antar setiap ruangan itu bisa berlangsung lebih cepat tanpa harus menggunakan flash disk atau cara manual lainnya. Nah, selanjutnya, selain itu, jaringan WAN juga dibangun untuk memungkinkan akses ke sumber daya eksternal melalui internet. Eh, Ini memungkinkan jaringan lokal di sekolah bisa terhubung dengan internet, sehingga guru, siswa bisa mengakses informasi dari luar seperti bahan ajar online atau sistem pembelajaran berbasis cloud. Lalu, keberadaan jaringan ini terbukti meningkatkan kecepatan dan efisiensi pertukaran data, serta mempermudah penggunaan bersama perangkat keras seperti printer dan file server. Tidak hanya itu, pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur dan aman, yang tentu saja berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan dan aktivitas pendidikan di sekolah. Karena jaringan ini dirancang dengan rapi dan aman, pengelolaannya pun jadi lebih mudah. Administrator jaringan bisa memantau dan mengatur akses pengguna, menjaga keamanan data, dan memastikan koneksi tetap stabil. Hasil akhirnya, semua aktivitas pendidikan dan layanan administrasi sekolah menjadi lebih cepat dan aman dan efisien. Nah, selanjutnya pada bagian relevansi dengan pembelajaran dan potensi pengembangan, artikel ini memperlihatkan bahwa konsep dalam mata kuliah jaringan komputer dapat diimplementasikan secara langsung di lapangan. Nah, ini maksudnya adalah artikel ini menunjukkan bahwa apa yang kita pelajari di kelas seperti topologi jaringan, pengalamatan IP atau IP addressing, dan konfigurasi perangkat jaringan, itu semua bisa langsung diterapkan dalam praktik nyata di lapangan. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung bisa kita lihat cara kerjanya dalam dunia yang sebenarnya. Mulai dari topologi jaringan, pengalamatan IP, konfigurasi perangkat, hingga proses pengujian konektivitas, semua menjadi bagian dari praktik nyata yang tidak hanya menambah pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan teknis. Lalu, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan keunggulan hasilnya, penyusunan dan tahapan kerja yang rapi memberikan kesan bahwa penelitian ini disusun dengan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan lapangan. Walaupun artikel ini tidak langsung menyebutkan hasilnya, tetapi kita bisa lihat dari tahapan kerja yang runtut dan jelas bahwa penyusunannya paham paham betul apa yang dibutuhkan di lapangan, mulai dari desain sampai implementasi, semuanya dilakukan dengan cara yang profesional. Nah, dari penelitian ini pula muncul inspirasi bagi kami sebagai reviewer untuk mengembangkan sistem monitoring jaringan berbasis web yang dapat membantu administrator sekolah memantau performa jaringan secara real time, sehingga gangguan dapat ditangani lebih cepat dan efisien. Ini bentuk nyata dari penerapan network management yang sering kita pelajari dalam mata kuliah lanjutan. Nah, sebagai tambahan, perlu diingat bahwa sistem monitoring ini, walaupun dibangun pakai teknologi web, tetap termasuk dalam ruang lingkup jaringan komputer, karena fungsinya untuk memantau, mengelola, dan menjaga jaringan agar tetap berjalan optimal. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa membangun jaringan tidak cukup hanya menghubungkan kabel, tetapi juga memikirkan bagaimana mengelola dan menjaganya. Itulah esensi dari network engineering. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih juga sudah menyimak presentasi kami sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan hasil review jurnal yang telah kami lakukan. Sampai jumpa.